Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 strip 2 Farmasi B dengan anggota kelompok Aulia Ahsani Amalia Solihah, Barbella Baroya Anggraini, Baruni Heni Febriani, Muhammad Hafiz Alfikri, Rahadika Kurnia Sandi, Sela Anissa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik pembahasan granulasi kering. Tugas ini guna memenuhi responsi akhir praktikum teknologi sediaan farmasi solida. 1. Teori dasar dari granulasi kering. Granulasi adalah proses peningkatan ukuran dengan cara partikel kecil dibuat menjadi agregat. Sebagian besar serbuk obat tidak dapat dikemas secara langsung untuk membentuk tablet. Maka dengan adanya perakuan granulasi akan meningkatkan daya pengikatan antar partikel yang sudah membentuk granul sehingga membentuk massa tablet yang kompak setelah dikemas. Granulasi kering sendiri adalah proses pembentukan granul dengan cara menekan massa serbuk pada tekanan tinggi sehingga menjadi tablet besar, bongkahan kompak, atau lempengan yang tidak berbentuk baik, yang kemudian digiling dan diayak hingga diperoleh granul dengan ukuran partikel yang diinginkan. Pada prinsipnya sendiri, dengan metode ini, granul dihasilkan secara mekanis tanpa penambahan suatu pelarut ke dalam massa serbuk. Dengan demikian, ikatan antar partikel terbentuk melalui gaya adhesi dan kohesi antar partikel padat. Metode granulasi kering diterapkan pada pembuatan tablet dengan zat aktif yang memiliki dosis efektif terlalu tinggi untuk dikempal langsung, serta memiliki sifat air yang sukar mengalir, kompresibilitas kurang, tidak tahan panas dan lambat. Granulasi kering sendiri dapat dibuat dengan dua metode, yaitu yang pertama pengampaan bongkahan atau slugging. Metode ini dilakukan dengan cara mengampal langsung seluruh campuran kandungan formulasi dengan tekanan besar oleh suatu mesin pembuat bongkah atau slugging. Pengampaan bongkahan biasanya dilakukan pada tekanan 4-6 ton pada kecepatan 10-30 putaran per menit. Metode yang kedua yaitu pengompakan gulung. Lempengan tablet dibuat dengan menggunakan peralatan processing khusus, disebut kompaktor gulung atau roller kompaktor atau pulsasonator. Mesin ini memadatkan serbuk yang telah dicampur terlebih dahulu di antara dua roll penggulung atau roller yang berputar berlawanan. Bahan keempat diperoleh dari kompaktor itu adalah lempengan pita rapuh atau lembaran atau potongan-potongan tergantung pada bentuk roll penggulung. Zat campuran yang telah dipadatkan itu kemudian digiling atau diekstruksi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang sesuai. Pembuatan tablet dengan metode granulasi kering ini memerlukan adanya evaluasi terhadap granul, IPC, dan juga tablet. Untuk evaluasi dari granul sendiri dilakukan dengan cara uji granulometri, bobot jenis, kecepatan alir, dan kadar manfaat. Evaluasi dari IPC yaitu dengan cara mengukur bobot jenis, sifat alir, dan kadar manfaat, sedangkan evaluasi tablet meliputi evaluasi secara organoleptik, keseragaman ukuran, kekerasan, variabilitas, keseragaman bobot, dan waktu hancur. Akan tetapi pada praktikum ini tidak dilakukan evaluasi tablet secara organoleptik. 2. Prosedur pembuatan dari tablet dengan metode granulasi. Pembuatan tablet dengan metode granulasi kering ini dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, zat aktif dan masing-masing individu eksipien dihaluskan terlebih dahulu dalam mesin penggiling. Kedua, mencampur zat aktif dan semua eksipien, yakni pengisi, pengikat kering, sebagian disintegran, lubrikan, dan glidan masing-masing sebagian dalam mesin planetary mixer. Selanjutnya, campuran serbuk pada butir 2 dikempa dengan mesin besar, khusus, dan kuat sehingga mesin bongkah atau slugging menghasilkan bongkahan. Kemudian bongkahan atau pita atau lempeng tadi diekstruksi melalui lempeng penyaring 16-20 mesh dalam mesin osilator granulator. Selanjutnya, serbuk partikel halus yang dihasilkan dalam butir 4 kembali dipadatkan dengan mesin bongkah atau kompaktor gulung. Kemudian, bongkahan atau lempeng rapuh hasil butir 5 kembali diekstruksi dalam mesin osilator granulator. Granul hasil butir 5 dan 4 disatukan dan dicampur dengan fase luar, yaitu sebagian sisa lubrikan, disintegran, dan glidan sebagai massa kempa. Massa kempa kemudian dikempa menjadi tablet. 3. Perbedaan formula dari keempat resep. Berikut adalah resep-resep yang digunakan
dan resep yang dianalisis pada praktikum ini. Resep pertama, resep kedua, resep ketiga, dan resep keempat. Untuk perbedaannya sendiri, terdapat pada penghancur dan pengikat. Untuk formula 1, 2, dan 3, penghancurnya menggunakan amilum kering 10%, sedangkan pada formula 4, penghancur menggunakan asetil pH 102 3%. Untuk penyikatnya sendiri, formula 1 menggunakan PEG 6000 dengan konsentrasi 8%, formula 2 menggunakan PEG 6000 dengan konsentrasi 5%, sedangkan untuk formula 3 dan 4 menggunakan penyikat PVP 5%. Kelebihannya sendiri, dari formula 1 itu dengan menggunakan PEG 6000 sebanyak 8% mempengaruhi kekerasan tablet yang tinggi, amilum kering mempengaruhi waktu hancur yang lebih cepat. Formula 2, amilum kering mempengaruhi waktu hancur yang lebih cepat. Dengan PEG 6000 sebanyak 5% akan mempengaruhi waktu hancur yang lebih cepat dibanding PEG 6000 8% pada formula 1. Untuk formula 3, kelebihannya itu formula ini dapat mempengaruhi friabilitas dan sifat air yang lebih baik. Pada formula 4, kelebihannya dengan menggunakan formula asetil pH 123% dengan PVP 5% mempengaruhi friabilitas yang lebih rendah karena terjadi interlocking atau penguncian antar partikel sehingga tablet memiliki kerapuhan atau friabilitas semakin kecil. Untuk kelemahannya sendiri, dari formula 1 menggunakan PEG 6000 sebanyak 8% dapat mempengaruhi waktu hancur yang lebih lama dan friabilitas yang tinggi. Formula 2, formula ini dapat mempengaruhi sifat air yang cenderung lebih rendah. Formula 3, kekurangannya itu formula ini dapat mempengaruhi waktu hancur yang lebih lama dan penggunaan PVP mempengaruhi kekerasan tablet yang lebih rendah. Formula 4 sendiri kekurangannya itu dengan penghancur asetil pH 123% mempengaruhi waktu hancur yang lebih lama dibanding amilum kering dan penggunaan PVP mempengaruhi kekerasan tablet yang lebih rendah. 4. Hasil evaluasi dan pembahasan dari keempat resep. Hasil evaluasi dari resep 1, pada evaluasi granul, langkah pertama yang dilakukan adalah evaluasi granulometri. Evaluasi granulometri merupakan salah satu analisis ukuran dan penyebaran ukuran granul dengan menggunakan susunan pengayakan yang disusun dengan urutan mulai dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Tujuan dari granulometri adalah untuk melihat keseragaman dari ukuran granul yang dihasilkan. Granulometri berhubungan dengan sifat alir granul. Jika ukuran granul berdekatan, aliran akan lebih baik. Adapun syarat dari uji granulometri ini yaitu ukuran granul harus seragam dan kurvanya membentuk kurva distribusi normal. Akan tetapi, kurva yang terbentuk tidak membentuk kurva distribusi normal, sehingga granul tidak memenuhi syarat dari uji granulometri. Berikut adalah gambar dari grafik uji granulometri yang tidak memenuhi syarat atau tidak membentuk kurva distribusi normal. Kemudian dilakukan evaluasi penentuan bobot jenis. Bobot jenis merupakan perbandingan relatif antara massa jenis suatu zat dengan massa jenis air murni pada volume dan suhu yang sama. Bobot jenis yang diukur pada praktikum ini adalah bobot jenis mampat dan bobot jenis ruah. Bobot jenis mampat dilakukan untuk melihat kemampuan granul dalam mengurangi volume di bawah tekanan, dan pada praktikum ini bobot jenis mampat memenuhi syarat. Bobot jenis ruah dilakukan dengan tujuan untuk melihat berapa banyak bobot granul sebelum dilakukan pemampatan, dan pada praktikum ini bobot jenis ruah memenuhi syarat. Secara keseluruhan, bobot jenis inilah yang akan menentukan apakah granul tersebut elastis, plastis, atau rapuh. Dua bobot jenis ini dikatakan dapat memenuhi syarat apabila kadar mampat yang dihasilkan kurang dari 16%. Setelah dilakukan perhitungan terhadap persen kadar mampat, didapatkan nilainya 11,54%, yang termasuk dalam rentang granul yang sangat baik. Dengan begitu, baik bobot jenis ruah, bobot jenis mampat, serta kadar mampatnya memenuhi persyaratan sebagai granul yang baik. Selanjutnya adalah evaluasi kecepatan alir yang syaratnya harus lebih dari 4 gram per sekon. Uji ini dilakukan sebanyak 3 kali dan menghasilkan kecepatan air 20 gram per sekon, 28,6 gram per sekon, dan 33,3 gram per sekon.
Dari hasil ini didapatkan rata-rata kecepatan alir granul ini adalah 27,3 gram per sekon dan dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai granul yang memiliki kecepatan alir yang sangat baik. Selanjutnya dilakukan evaluasi IPC atau in process control. Pada dasarnya, evaluasi ini memiliki kemiripan dengan evaluasi granul. Hanya saja pada evaluasi IPC yang diamati adalah massa kempah yang kemudian dicetak menjadi tablet. Evaluasi yang pertama yaitu adalah bobot jenis mampat. Bobot jenis mampat pada praktikum ini memenuhi syarat dengan volume mampat 29 ml. Kemudian, evaluasi yang kedua yaitu bobot jenis ruah. Bobot jenis ruah memenuhi syarat dengan volume ruah 32 ml. Evaluasi pada IPC ini sama seperti pada evaluasi granul, yaitu untuk mendapatkan bobot jenis, baik bobot jenis ruah maupun bobot jenis mampat dapat dilakukan seperti pada granul, hanya saja sampel yang digunakan adalah massa kempahnya. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh kadar mampatnya sebesar 9,37% yang menandakan bahwa kadar mampat dari massa kempah yang diuji memenuhi persyaratan dan termasuk dalam kategori yang sangat baik. Karena kadar mampat yang memenuhi persyaratan sebagai massa kempah yang baik, maka bobot jenis keduanya pun ikut memenuhi syarat. Selanjutnya adalah evaluasi sifat alir yang bertujuan untuk melihat kompatibilitasnya sebelum benar-benar dilakukan proses pencetakan tablet. Syarat dari evaluasi ini adalah nilainya harus lebih dari 4 gram per sekon. Uji ini dilakukan sebanyak 3 kali dan menghasilkan kecepatan alir 23 gram per sekon, 20 gram per sekon, dan 25 gram per sekon. Dari hasil ini didapatkan rata-rata kecepatan alir granul ini adalah 22,67 gram per sekon dan dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai granul yang memiliki kecepatan alir yang baik. Setelah dilakukan evaluasi granul dan evaluasi IPC, dilakukan proses pencetakan tablet yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi tablet. Evaluasi tablet yang pertama seharusnya yaitu uji organoleptik, tetapi dalam praktikum ini tidak dilakukan evaluasi organoleptik. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap keseragaman ukuran yang dapat dilihat dari diameter tablet dan tebal tabletnya. Syarat pada percobaan ini menurut Farmakope Indonesia 3 adalah diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/1/3 tebal tablet. Hasil yang diperoleh dari percobaan ini tidak ada satupun tablet yang mengalami penyimpangan dan dapat dikatakan bahwa keseragaman ukuran tablet ini merata pada setiap tabletnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi kekerasan tablet yang bertujuan untuk menjamin ketahanan tablet terhadap gaya mekanik pada saat penyimpanan atau saat didistribusikan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengambil 10 tablet secara acak, lalu diuji menggunakan hardness tester. Tablet oral yang baik adalah tablet yang memiliki kekerasan pada rentang 4-10 kg per cm kuadrat. Hasil percobaan ini didapatkan nilai rata-rata kekerasannya adalah 6,58 kg. Dari nilai ini didapatkan bahwa tablet ini layak dikatakan sebagai tablet yang baik. Nilai ini belum mencapai nilai yang sangat baik, maka perlu ditambahkan lagi zat pengisi yang pada formulasi ini adalah laktosa agar daya tahan kekerasan tablet ini dapat bertambah. Selanjutnya dilakukan uji friabilitas untuk melihat seberapa besar gesekan antar tablet dan jatuhan tablet terhadap pengukuran bobot tablet sebelum dan sesudah diuji, dan dapat melihat seberapa besar gesekan saat pengemasan dan pengiriman. Syarat dari uji ini adalah tablet yang baik memiliki friabilitas kurang dari 1%. Kemudian dilakukan uji keseragaman bobot dengan tujuan untuk melihat kesamaan bobot pada tiap tablet yang dihasilkan. Dari hasil perhitungan penyimpangan, maka tablet pada praktikum ini tidak boleh ada 2 tablet menyimpang dari 0,40895 gram sampai 0,465905 gram dan tidak ada satupun tablet yang dihasilkan pada proses ini yang menyimpang dari 0,36839 gram sampai 0,49841 gram. Pada data tersebut terdapat 3 tablet menyimpang, yaitu 1 tablet bobot 0,3892 gram dan 2 tablet bobot 0,3895 gram. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada segi keseragaman bobot, tablet ini tidak memenuhi syarat karena tidak boleh ada 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari nilai yang ditetapkan pada kolom A, 7,5%. Evaluasi tablet terakhir yang perlu dilakukan adalah evaluasi waktu hancur tablet untuk mengetahui berapa lama tablet akan hancur ketika dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh.
Adapun syarat tablet yang dikatakan memiliki waktu hancur yang baik, yaitu waktu hancur 5 tablet tidak boleh lebih dari 15 menit. Hasil uji waktu hancurnya pada tablet yang telah dibuat adalah 9-14 menit, sehingga dapat disimpulkan bahwa tablet memiliki waktu hancur yang baik. Pentingnya dilakukan pengujian waktu hancur sediaan tablet karena sangat berpengaruh dalam biofarmasi dari obat. Agar komponen obat dapat diabsorpsi sepenuhnya dalam saluran cerna, maka tablet harus hancur dan terlepas ke dalam cairan tubuh untuk dilarutkan. Waktu hancur dipengaruhi oleh penghancur atau jenis dan jumlahnya, dan banyaknya pengikat. Berikut adalah pembahasan dari hasil evaluasi resep 1 yang telah saya paparkan sebelumnya. Bisa dibaca sendiri. Ini juga bagian pembahasan, bisa dibaca sendiri. Nah, kita bisa dibaca sendiri juga. Bisa dibaca. Hasil evaluasi resep 2. Evaluasi yang pertama yaitu evaluasi granul yang terdiri dari pertama granulometri. Pada formulasi ini, granulometri itu tidak memenuhi syarat karena grafik yang terbentuk tidak membentuk distribusi normal. Berikut adalah bentuk grafiknya. Kemudian yang kedua adalah bobot jenis mampat. Bobot jenis mampat pada percobaan ini yaitu memenuhi syarat dengan volume mampat 22 ml. Kemudian bobot jenis ruah memenuhi syarat dengan volume ruahnya 28 ml. Selanjutnya yaitu uji kadar mampat yang pada formulasi ini tidak memenuhi syarat dengan hasil pengamatan 21,4% masuk ke dalam golongan kadar mampat yang jelek. Selanjutnya yaitu uji kecepatan air dengan 3 kali pengujian. Pengujian pertama hasilnya 15 gram per sekon, uji kedua 13 gram per sekon, dan uji ketiga 10 gram per sekon dengan rata-ratanya 12,66 gram per sekon masuk ke dalam golongan sangat baik sehingga memenuhi syarat. Evaluasi selanjutnya yaitu adalah evaluasi IPC dengan yang pertama yaitu uji bobot jenis mampat dengan volume mampat 32 ml. Yang kedua bobot jenis ruah dengan volume ruah 30 ml. Yang ketiga kadar mampat. Kadar mampat di sini memenuhi syarat dengan hasil pengamatan 6,67 masuk ke golongan sangat baik. Keempat yaitu sifat alir. Sifat alir di sini yaitu uji pertama dengan 17 gram per sekon, uji kedua 13 gram per sekon, uji ketiga 12 gram per sekon dengan rata-rata 14 gram per sekon. Hasil dari sifat alir ini memenuhi syarat karena masuk ke dalam golongan sangat baik. Evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi tablet dengan evaluasi yang pertama yaitu uji keseragaman ukuran. Uji keseragaman ukuran pada formulasi ini memenuhi syarat dengan diameter 0,585 sampai 1,317 mm. Yang kedua kekerasan. Kekerasan pada formulasi ini memenuhi syarat dengan kekerasan rata-ratanya 5,99 kg per cm kuadrat. Yang ketiga friabilitas. Friabilitas pada formulasi ini tidak memenuhi syarat karena friabilitasnya 1,067%, seharusnya di bawah 1%. Keempat, keseragaman bobot. Pada formulasi ini tidak memenuhi syarat karena satu tablet menyimpang dari batas bawah penyimpangan kolom B, seharusnya tidak boleh ada. Yang kelima, waktu hancur. Uji waktu hancur sendiri pada tablet ini dilakukan dengan memasukkan 5 tablet ke alat uji waktu hancur dan dievaluasi berdasarkan zat sisa yang tertinggal pada kasa. Evaluasi dilakukan berdasarkan waktu yang diperlukan sejak tablet masuk sampai larut sepenuhnya. Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa tablet yang telah diproduksi tidak sepenuhnya memenuhi syarat, namun memenuhi syarat dengan waktu hancurnya 8-10 menit. Berikut adalah pembahasan dari hasil evaluasi resep 2 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sehingga bisa dibaca sendiri. Silahkan dibaca sendiri. Inilah syarat-syarat yang terpenuhi dan yang tidak terpenuhi. Hasil evaluasi resep 3
dengan evaluasi yang pertama, yaitu adalah evaluasi granul. Yang pertama adalah evaluasi granulometri. Pada evaluasi granulometri tidak membentuk grafik distribusi normal, sehingga granul yang dihasilkan tidak memenuhi syarat. Berikut adalah bentuk grafik dari granulometri yang tidak memenuhi syarat. Evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi bobo jenis yang terdiri dari bobo jenis mampat dan bobo jenis ruah. Bobo jenis mampat ini dilakukan untuk melihat kemampuan granul dalam mengurangi volume di bawah tekanan. Dalam hal ini, volume mampatnya 24 ml. Kemudian bobo jenis ruah. Bobo jenis ruah ini untuk melihat berapa banyak bobot granul sebelum dilakukan pemampatan. Bobo jenis ruah pada formula ini, formula ruahnya 26 ml. Setelah dilakukan perhitungan terhadap didapatkan persen kadar mampat sebesar 7,69% yang termasuk dalam rentang granul yang sangat baik. Dengan ini, baik bobo jenis mampat maupun bobo jenis ruah dan kadar mampatnya memenuhi persyaratan sebagai granul yang baik. Selanjutnya adalah evaluasi kecepatan alir. Uji ini dilakukan sebanyak 3 kali dan menghasilkan kecepatan alir 35 gram per sekon, 36 gram per sekon, dan 40 gram per sekon. Dengan rata-rata yaitu 37 gram per sekon dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai granul yang memiliki kecepatan alir yang baik. Selanjutnya dilakukan evaluasi IPC dengan evaluasi yang pertama yaitu adalah bobo jenis. Bobo jenis di sini terdiri dari bobo jenis mampat dan bobo jenis ruah. Bobo jenis mampat sendiri volume mampatnya 26 ml. Bobo jenis ruah dengan volume ruah 28 ml. Setelah dilakukan perhitungan, kadar mampat yang diperoleh yaitu 7,14%. Nilai ini menandakan bahwa kadar mampat memenuhi persyaratan dan termasuk dalam kategori yang sangat baik. Dengan kadar mampat yang memenuhi syarat sebagai masa kerja yang baik, maka bobot jenis keduanya pun ikut memenuhi syarat. Selanjutnya adalah evaluasi sifat alir. Syarat dari evaluasi ini adalah adanya nilai harus lebih dari 4 gram per sekon. Uji ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan hasil uji yang pertama 32 gram per sekon, kedua 33 gram per sekon, dan ketiga 42 gram per sekon dengan rata-rata 35,66 gram per sekon. Dan dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai granul yang memiliki kecepatan alir yang sangat baik. Setelah dilakukan pencetakan tablet dan dilakukan evaluasi tablet, evaluasi yang pertama pada evaluasi tablet adalah organoleptiknya. Namun pada praktikum ini tidak dilakukan evaluasi organoleptik. Selanjutnya dilakukan uji keseragaman ukuran. Hasil dari uji keseragaman ukuran ini tidak ada satupun tablet yang mengalami penyimpangan, sehingga memenuhi syarat diameter dan ketebalan tablet. Selanjutnya yaitu adalah uji kekerasan. Syarat minimum kekerasan tablet adalah 4 gram per cm kuadrat. Sedangkan tablet oral yang baik adalah tablet yang memiliki kekerasan pada rentang 4-10 kg per cm kuadrat. Hasil percobaan ini didapatkan rata-rata nilai kekerasannya adalah 5,675 kg per cm kuadrat dan tidak ada tablet yang kekerasan di bawah 4 kg per cm kuadrat. Dari nilai ini kekerasan tablet digolongkan ke dalam tablet yang baik. Selanjutnya dilakukan uji friabilitas dengan syarat dari uji ini adalah tablet yang baik memiliki friabilitas kurang dari 1%. Pada hasil percobaan didapatkan friabilitas sebesar 0,76% sehingga tablet memenuhi syarat uji friabilitas. Kemudian dilakukan uji keseragaman bobot. Pada data ini terdapat dua tablet yang menyimpang yaitu 0,209 gram dan 0,4023 gram. Dengan ini, dari segi keseragaman bobot, tablet tidak memenuhi syarat dari Farmakope Indonesia 3. Tahap uji yang terakhir yaitu adalah uji waktu hancur. Dengan syarat uji hancur harus kurang dari 15 menit untuk tablet yang tidak bersalut. Hasil uji waktu hancur pada tablet adalah 12-13 menit yang masih termasuk dalam kategori tablet yang baik sehingga memenuhi persyaratan. Berikut adalah pembahasan hasil dari evaluasi resep 3 yang telah saya paparkan sebelumnya. Bisa dibaca sendiri. Hasil evaluasi resep 4. Pada evaluasi granul, yang pertama adalah evaluasi granulometri. Pada formulasi ini tidak memenuhi syarat karena grafik yang terbentuk tidak membentuk distribusi normal. Berikut adalah bentuk grafik yang tidak
membentuk distribusi normal. Evaluasi selanjutnya itu adalah bobot jenis. Bobot jenis di sini terdiri dari bobot jenis mampat dan bobot jenis ruah. Bobot jenis mampat dengan volume mampat 24,5 ml. Bobot jenis ruah dengan volume ruah 26 ml. Selanjutnya yaitu uji kadar mampat. Setelah dilakukan perhitungan terhadap persen kadar mampat, didapatkan nilainya 5,768%, yang termasuk dalam rentang granul yang sangat baik. Dengan ini, baik bobot jenis ruah maupun bobot jenis mampat dan kadar mampatnya memenuhi persyaratan sebagai granul yang baik. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi kecepatan air yang syaratnya harus lebih dari 4 gram per sekon. Uji ini dilakukan sebanyak 3 kali, dengan hasil yang pertama yaitu 40 gram per sekon, kedua 43 gram per sekon, dan ketiga 50 gram per sekon dengan rata-rata 44,33 gram per sekon, masuk ke dalam rentang yang sangat baik sehingga memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi IPC. Yang pertama adalah bobot jenis mampat dengan volume mampat 26,5 ml, bobot jenis ruah dengan volume ruah 28 ml, dan kadar mampat. Setelah dilakukan perhitungan, kadar mampat yang diperoleh yaitu 5,357, yang menandakan bahwa kadar mampat dari masa gempa yang diuji memenuhi persyaratan dan termasuk dalam kategori yang sangat baik. Karena kadar mampat memenuhi persyaratan sebagai masa gempa yang baik, maka bobot jenis dari keduanya pun ikut memenuhi syarat. Selanjutnya adalah evaluasi sifat air yang bertujuan untuk melihat kompatibilitasnya. Syarat dari evaluasi ini nilainya harus lebih dari 4 gram per sekon. Dari hasil yang didapatkan, rata-rata kecepatan air granul ini adalah 45,33 gram per sekon dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai granul yang memiliki kecepatan air yang sangat baik. Evaluasi selanjutnya itu adalah evaluasi tablet dengan ujian pertama keseragaman ukuran. Hasil yang diperoleh dari percobaan ini tidak ada satupun tablet yang mengalami penyimpangan dan dapat dikatakan bahwa keseragaman ukuran tablet ini merata pada setiap tabletnya. Selanjutnya dilakukan uji kekerasan. Hasil dari percobaan ini didapatkan nilai kekerasan ada 5,2725 kg. Dari nilai ini didapatkan bahwa tablet ini layak dikatakan sebagai tablet yang baik. Selanjutnya yaitu uji variabilitas. Variabilitas pada percobaan ini didapatkan 0,305% sehingga memenuhi syarat sebagai variabilitas yang baik. Selanjutnya dilakukan uji keseragaman bobot. Pada formula isi ini, keseragaman bobot tablet ini tidak memenuhi syarat karena pada tablet pertama bobotnya menyimpang dari 0,2422925 gram sampai 0,3278075 gram, yaitu 0,4023 gram. Uji selanjutnya yaitu uji waktu hancur. Hasil uji waktu hancur pada tablet yang telah dibaut adalah 11-14 menit yang masih termasuk dalam kategori yang baik. Waktu hancur yang baik ini dipengaruhi oleh jumlah artificial pH 102 yang digunakan sebagai penghancur pada formulasi ini. Jumlahnya tepat sehingga didapatkan waktu hancur yang memenuhi persyaratan. Berikut adalah pembahasan dari hasil evaluasi resep 3 yang sudah saya paparkan dan bisa dibaca kembali. Ini adalah hasil evaluasinya. Ini hasil evaluasi IPC. Hasil evaluasi IPC. Kesimpulan dari masing-masing resep manakah yang lebih baik? Kesimpulannya yaitu perbedaan dari tempat formula terletak pada bahan pengikat dan penghancurnya yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa formula yang baik yaitu formula 3 dan 4 dengan banyaknya hasil uji yang memenuhi syarat. Sedangkan formula terbaik dari keduanya adalah formula 4 dengan waktu hancur 11-14 menit. Hal ini dikarenakan artificial pH 102 sebagai bahan penghancur memerlukan konsentrasi yang lebih kecil untuk dapat menghancurkan tablet dibandingkan dengan amilum kering. Selain itu, artificial pH punya kecepatan serap air yang tinggi melalui anyaman kapiler sehingga menghasilkan waktu hancur yang relatif singkat. Adapun hasil uji yang memenuhi syarat yaitu bobot jenis mampat, bobot jenis ruah, kecepatan alir, kadar mampat, keseragaman ukuran, kekerasan, variabilitas, dan waktu hancur. Sedangkan uji yang tidak memenuhi syarat yaitu uji granulometri dan keseragaman bobot. Daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun presentasi ini. Berikut adalah tabel pengerjaan dari penyusunan presentasi ini.
Sekian pemaparan hasil diskusi kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.